Suara Erdogan untuk Palestina paling nyaring, dunia wajib tahu yang dilakukan negara teror Israel. Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki akan terus menunjukkan kepada dunia bagaimana peta Palestina berubah sejak dimulainya pendudukan Israel. Seluruh dunia harus tahu apa yang dilakukan negara teror Israel ini, kata Erdogan pada upacara pembukaan bagian ke-7 Jalan Raya Marmara Utara akhir pekan lalu, dikutip dari Anadolu Agency Senin 24 Mei. Menyoroti pertemuan Majelis Umum PBB soal Palestina pada Kamis, Erdogan mengatakan sidang itu berjalan sukses di bawah kepemimpinan Volkan Bozkir, seorang diplomat Turki, dan dengan kehadiran Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu serta Menteri Luar Negeri lainnya yang berdiri bersama menghadapi masalah itu. Mereka berbicara tentang bagaimana Palestina diduduki oleh negara teror Israel sejak 1947 diubah menjadi sebidang tanah kecil hari ini, kata Erdogan. Gencatan senjata antara Israel dan milisi Palestina, kelompok perlawanan Palestina, mulai berlaku pada pukul 2 pagi Jumat waktu setempat. Gencatan senjata yang ditengahi Mesir terjadi setelah 11 hari serangan udara Israel di jalur Gaza yang diblokade. Sebanyak 232 warga Palestina termasuk 65 anak-anak dan 39 wanita tewas dalam serangan Israel di Gaza sejak 10 Mei. Gencatan senjata dimulai, pasukan milisi Palestina tetap siaga perang. Organisasi milisi Palestina memastikan akan tetap dalam status siaga penuh meskipun kesepakatan gencatan senjata dengan Israel sudah dicapai. Milisi Palestina mengambil langkah tersebut agar bisa mengantisipasi terlebih dahulu jika konflik dengan Israel terjadi lagi. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, anggota Biro Politik Milisi Palestina, Ezzat El-Rezik, dalam konflik yang dijuluki Pertempuran Pedang Yerusalem, lebih dari 200 nyawa warga Palestina melayang. Namun demikian, El-Rezik memastikan bahwa pihaknya lah yang keluar sebagai pemenang dalam konfrontasi bersenjata selama 11 hari itu. Di sisi lain, Israel juga mengklaim hal yang sama. Pasukan pertahanan Israel diyakini telah berhasil membunuh lebih 200 anggota milisi Palestina lewat serangan udara. El-Rezik yakin kematian rakyat Palestina itu tidak sia-sia. Pengorbanan rakyat Palestina adalah bukti bukan milisi Palestina saja yang berjuang, melainkan dengan dukungan rakyat. Apa yang terjadi setelah pertempuran pedang Yerusalem tidak seperti yang terjadi sebelumnya, karena rakyat Palestina mendukung perlawanan dan tahu bahwa perlawanan sesuatu yang akan membebaskan tanah mereka dan melindungi situs suci mereka, ucap El-Rezik dikutip FIFA Militer dari Israel National News. Belajar dari banyak pelanggaran kesepakatan gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel, milisi Palestina pun tetap memasang status siaga. Dengan tegas, El-Rezik tidak ragu memberi ultimatum kepada Israel dan negara pendukungnya, Amerika Serikat. Memang benar, pertempuran telah berakhir hari ini, tapi Netanyahu dan seluruh dunia harus tahu bahwa kedua tangan kami masih berada pelatuk senjata dan kami akan melanjutkan peningkatan kemampuan dalam perlawanan ini, kata El-Rezik. Turki sebut Israel salah kaprah mengira tidak akan ada yang bereaksi kala menyerang Palestina. Direktur Komunikasi Turki mengungkapkan bahwa penganiayaan Israel tidak akan dilupakan selama bertahun-tahun yang akan datang. Melalui akun Twitter, Fatretin Altun membagikan klip video The Story of Palestine oleh Emon Askar dan mengatakan bahwa sebagaimana toleransi dan keadilan Ottoman masih dikenang, penganiayaan Israel akan diingat selama bertahun-tahun. Kebenaran itu statis, satu-satunya cara mengungkapkannya adalah berubah.
Katanya, yang dikutip pikiranrakyat.com dari Anadolu Agency Sabtu 22 Mei. Hingga Jumat 21 Mei, setidaknya ada 233 warga Palestina telah tewas, termasuk 39 wanita dan 65 anak-anak dan lebih dari 1.700 lainnya terluka dalam serangan Israel di jalur Gaza sejak 10 Mei 2021. Ketegangan yang dimulai di Yerusalem Timur selama bulan suci Ramadan meluas ke Gaza akibat serangan Israel terhadap jemaah di komplek Masjid Al-Aqsa dan lingkungan Sheikh Jarrah. Israel menduduki Yerusalem Timur selama Perang Arab-Israel 1967. Pada 1980, Israel mencaplok seluruh kota sebagai langkah yang tidak pernah diakui oleh komunis internasional. Serangan Israel ke Masjid Al-Aqsa dan jalur Gaza telah mempersatukan warga Palestina. Bahkan perlawanan itu mengejutkan Tel Aviv, kata Presiden think tank Al-Shaq Forum. Mantan Direktur Jenderal Al Jazeera Wadah Kanfar mengatakan bahwa Israel tanpa sadar telah membangunkan orang-orang Arab dan Muslim di seluruh dunia dan memperkuat kesadaran mereka terhadap Masjid Al-Aqsa dan Yerusalem. Menurutnya, sosok yang digaungkan Israel sebagai lingkungan yang nyaman bagi orang-orangnya di Timur Tengah yang bergolak dan melindungi orang-orang Yahudi dari berbagai belahan dunia telah terkikis. Wadah Kanfar mengatakan bahwa perkembangan terakhir di Palestina adalah karena kesombongan Israel. Mereka menganggap mereka dapat terhindar dari pertanggungjawaban setelah melancarkan serangan ke orang-orang yang beribadah di Masjid Al-Aqsa dalam 10 hari terakhir. Menurutnya, kesalahan Israel tentang Muslim adalah memandang orang Arab dan Muslim sebagai massa pengikut yang tidak akan bereaksi. Apa yang dilakukan Israel di Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadan adalah bukti bahwa mereka memandang orang Arab dan Muslim sebagai massa pengikut yang tidak akan bereaksi, ucapnya. Selain itu, Israel mengira bahwa ketika mereka melakukan kejahatan, maka tidak akan ada yang bereaksi dan marah. Israel mengira bahwa ketika mereka melakukan kejahatan seperti itu, maka tidak akan ada yang bereaksi, tidak ada yang marah. Padahal mereka salah memahami ummah atau komunitas ini dan rakyat Palestina, kata Wadah Kanfar. Meskipun pemerintah tampaknya melakukan normalisasi dengan Israel, tetapi perhatian dan doa negara-negara Islam dan Arab terus tertuju pada Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa.